Oke, Sobat Warta Kota, jumpa lagi dalam program wawancara khusus. Kami lanjutkan bincang-bincang kami dengan Pak Kamal. Beliau adalah Direktur Utama Jaklingko. Tadi kita ngomongin soal aplikasi, Pak. Nah, ini kan karena baru di launching, tentu belum semuanya bisa mengunduh, Pak. Nah, ini bagaimana cara mengunduhnya? Ya, jadi untuk mengunduh aplikasinya nanti akan ada tautan yang akan disebarkan di media ini ya. Jadi nanti bisa dilihat tautannya dan diakses, kemudian akan bisa mendapatkan filenya untuk untuk diinstal di masing-masing perangkat begitu. Dan target kami untuk menguji cobakan sampai ke 5.000 pengguna. 5.000 pengguna. Iya, jadi ini untuk mendapatkan feedback yang maksimal dari 5.000 pengguna, terutama untuk pengguna yang komuter atau pengguna yang melakukan mobilitas secara rutin sehari-hari menggunakan angkutan umum. Gunanya supaya mendapatkan semua perbaikan yang dibutuhkan oleh terutama untuk pengguna yang rutin begitu menggunakan sehari-hari gitu, baik itu untuk profesional, untuk bekerja atau untuk sekolah, untuk dan sebagainya. Dan kami juga mentargetkan ini untuk bisa diakses di semua halte, di semua stasiun, semua moda tadi. Namun belum bisa digunakan di bis yang di luar halte. Jadi yang Transjakarta yang di luar koridor, Mini itu Trans belum, ya? Mini Trans belum bisa. Kemudian juga untuk Mikrotrans yang bis kecil gitu ya di Transjakarta itu juga belum bisa menggunakan kartu Jaklingko untuk di bulan September Oktober ini. Namun kami terus akan mempercepat deployment atau instalasi dari reader kami di semua moda tadi. Jadi untuk halte dan stasiun itu total ada 1.300, banyak sekali nih. 1.300 reader ya yang harus diimplementasikan, disiapkan. Kemudian nanti di bis dan di Mini Trans dan juga di Mikrotrans itu total bisa mencapai lebih dari 5.000 begitu. Jadi ini memang perlu proses, tapi kami berkomitmen dalam beberapa bulan ini bisa akan terimplementasi, dan setelah ini semuanya selesai, kami akan umumkan kembali untuk bisa diunduh oleh semua pengguna transportasi di Jabodetabek begitu. Kalau data yang ada sekarang ini, pengguna transportasi di Jabodetabek itu kira-kira ada berapa, Pak? Untuk saat ini karena masih pembatasan ya, sekitar 900.000 orang per hari sampai dengan 1 juta orang per hari. Namun kami optimis sebetulnya PPKM ini bisa segera, pandemi ini mudah-mudahan segera bisa pulih begitu, dan kami juga bisa mencapai target di atas 1 juta di tahun depan. Mudah-mudahan bisa mendekati angka 2 juta penumpang per hari begitu di tahun depan. Jadi total dalam 1 tahun itu sekitar 600 juta penumpang. 600 juta penumpang. Iya, 600 juta penumpang dalam setahun di tahun 2022. Itu yang menjadi target kami. Sebelumnya kalau nggak salah dalam kondisi sebelum COVID itu jumlah penumpang PTK komuter lain itu udah sampai 1 juta, Pak, sehari, Pak. Sebelum itu COVID ya? betul, Iya. sebelum COVID. Nah sekarang kan ini masih ada pembatasan dan juga karena mungkin dampak dari pandemi masih belum mencapai 1 juta untuk untuk KCI atau KAI komuter. Apalagi untuk moda-moda lain, jadi masih sekitar 50% yang dari volume normal pada saat sebelum pandemi begitu. Artinya nanti aplikasi ini minimalnya itu ya bisa diunduh oleh para pengguna yang tadi itu ya, bisa sampai 2 jutaan itu kira-kira, Pak, ya? Betul, jadi kapasitasnya akan bisa diakses oleh semua, dan kapasitas kami sistemnya sebetulnya sudah siap untuk melayani sampai dengan 2 juta penumpang per hari, bahkan lebih. Karena target dari Bapak Gubernur sendiri untuk jangka panjang, Jaklingko ini harus meningkatkan modal share atau porsi pengguna angkutan umum ini dari 20% menjadi 60%. Jadi 60% mobilitas di Jakarta ini akan dilayani oleh angkutan umum. Artinya harus meningkatkan jumlah penumpang dari sekitar 2 juta penumpang per hari sampai dengan 6 juta penumpang atau 7 juta penumpang per hari. Dan ini kok kami optimis dengan adanya integrasi, dengan adanya sistem platform yang terkolaborasi ini bisa meningkatkan jumlah penumpang dalam jangka panjang. Nah, sistem penataan transportasi umum di Jakarta itu juga tidak hanya mempermudah mobilitas warga ya, tapi juga akan berdampak pada
tingkat pencemaran udara kan kira-kira begitu ya. Betul. Nah, ini bagaimana untuk step-step ini yang luar biasa nih, apa namanya, revolusi angkutan umum Jakarta nih bisa dibilang begitu Pak ya. Betul. Yang apa namanya, yang bahkan sampai kemudian menjadi pemersatu warga tuh. Itu apa saja Pak selain soal integrasi tiketing tadi, atau itu justru itu poin utamanya Pak? Poin utama di integrasi tiketing dan juga di integrasi tarif, supaya tarifnya ini bisa terjangkau di semua moda, jadi tidak peduli modanya, bisa menjadi pemersatu warga. Jadi semua warga, semua kalangan bisa mencoba semua moda di Jabodetabek ini untuk mobilitas. Itu nomor satu. Kemudian yang kedua, untuk integrasi layanan. Jadi integrasi layanan ini stasiunnya akan saling terhubung, ada penataan stasiunnya, kemudian penataan pedestriannya untuk berjalan kaki dari satu stasiun ke stasiun lain, kemudian ada jalur sepeda, ada parkir sepeda dan sebagainya, jembatan untuk penyeberangan, semuanya akan lebih nyaman juga. Kemudian terakhir, untuk integrasi jadwalnya juga, operasionalnya, begitu semuanya akan saling terintegrasi. Begitu kereta datang di satu stasiun, sudah ada moda berikutnya yang siap meng-capture untuk perjalanan berikutnya. Jadi semuanya akan sangat lancar di angkutan umum ini, berjalan sangat efektif. Semua perjalanannya, mobilitasnya sangat mudah, nyaman dan modern, sehingga jumlah polusi juga akan berkurang begitu, karena kemacetan di Jakarta ini akan berkurang, kendaraan pribadi juga tidak terlalu banyak di jalanan begitu, dan itu yang menjadi penyebab polusi sebelumnya di Jakarta ini, karena banyak angkutan pribadi begitu, dan ini yang akan sangat berkurang ketika nanti sudah beralih ke angkutan umum. Pak, yang tadi yang baru kita sampaikan itu kan integrasi angkutan umum yang memang kendaraan-kendaraan besar Pak. Yeah. Sementara kita tahu juga di Jakarta juga ada kendaraan bermotor yang juga menjadi sarana transportasi publik juga sekarang Pak, yang bisa masuk ke gang, ke rumah-rumah warga misalnya begitu. Apakah nanti bisa terintegrasi juga Pak dengan angkutan seperti itu Pak? Iya, itu yang disebut dengan sistem mobility as a service. Jadi Jaklingko ini akan menjadi platform kolaborasi juga dengan moda-moda lainnya, termasuk moda ojek online, terus kemudian moda taksi dan sebagainya yang masuk menjangkau sampai ke perumahan di sekitar stasiun. Dan platformnya akan terintegrasi untuk moda-moda tadi sebagai first mile dan last mile istilahnya. Jadi bukan untuk jarak panjang, tapi untuk jarak pendek dari rumah ke stasiun dan sebaliknya. Dan sebetulnya ini suatu peluang bisnis yang menguntungkan juga untuk mereka, karena lebih optimal sebetulnya. Frekuensinya akan meningkat begitu untuk para pelaku usaha ojek online ini dan untuk taksi ini, dan juga untuk keseluruhan transportasi di Jabodetabek ini akan lebih efektif dan efisien juga begitu, karena untuk perjalanan jarak jauh memang itu lebih efisien menggunakan angkutan umum yang besar begitu, yang seperti backbone seperti kereta dan bis-bis besar begitu. Sementara untuk first mile last mile dapat dibantu oleh transportasi lainnya yang akan terintegrasi di platform Jaklingko juga. Nah, naik angkutan umum lebih hemat yang jelas. Pernah nggak Jaklingko membuat hitungannya, simulasi bahwa kalau naik dari satu titik ke titik lain, kalau naik angkutan umum misalnya jumlah biayanya X, tapi kalau pakai kendaraan pribadi misalnya menjadi X plus atau berapa persen misalnya terjadi penghematan misalnya itu? Terjadi penghematan sekitar 60% untuk berpribadi. 60%. Jadi ini sangat membantu setiap warga, terutama nanti ketika tarifnya sudah terintegrasi. Jadi ketika angkutan umum ini semuanya tarifnya sudah terstandar, ada tarif maksimumnya yang diterapkan juga oleh pemerintah, itu akan sangat efisien, sangat terjangkau untuk semua, dibandingkan dengan angkutan pribadi akan jauh lebih murah. Nah, buat sobat Warta Kota yang sekarang masih naik kendaraan pribadi segala macam, nanti pilih angkutan umum aja, karena tarifnya akan jauh lebih efisien dibandingkan menggunakan kendaraan pribadi. Selain juga akan membantu mengatasi pencemaran udara di Jakarta. Dan yang lebih penting mungkin di angkutan umum kita juga bisa berinteraksi dengan warga lain ya, masyarakat lain ya, kira-kira itu yang mungkin yang disebut oleh Pak Gubernur, bahwa transportasi umum di Jakarta ini juga akan mempersatukan warga, kira-kira gitu Pak ya? Betul, mempersatukan warga dari manapun kalangannya, dari office boy sampai presiden direktur, semuanya naik angkutan umum begitu. Dan juga yang disebut dengan konsep ruang ketiga oleh Pak Gubernur. Ruang ketiga ini
di angkutan umum, baik itu di sarananya dan prasarananya seperti haltenya dan stasiunnya, itu menjadi tempat berinteraksi warga gitu. Semua kalangan gitu bisa berinteraksi di ruang 3 ini. Dan ini menjadi suatu yang sebetulnya lifestyle yang lebih baik untuk warga Jakarta dan warga Jabodetabek begitu, karena tidak terjebak di kemacetan, begitu bisa berinteraksi di ruang ketiga ini, bisa menikmati kualitas udara dan kualitas hidup yang lebih baik begitu. Oke, terima kasih Pak Kamal. Ada yang akan disampaikan yang terakhir untuk Sobat Warta Kota? Iya, untuk Sobat Warta Kota, jadi jangan ragu lagi untuk beralih ke angkutan umum, dan platform Jaklingko Indonesia akan menjadi solusi untuk teman-teman Sobat Warta Kota untuk mengakses angkutan umum dengan lebih mudah, lebih murah, dan lebih nyaman ke depannya. Terima kasih. Demikian Sobat Warta Kota, kalau tadi kita bicara kopi mempersatukan segala bangsa, suku bangsa di Indonesia, sarana transportasi umum di Jakarta juga tidak hanya menjadi sarana untuk mengantarkan warga dari satu titik ke titik lain, tapi juga untuk mempersatukan warga yang ada di Jakarta. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai juga. Salam Warta Kota. Silakan kopi lagi. Jangan lupa subscribe ya.